Selamat pagi Sobat Setia GBU TV. Hari yang indah dan hari yang cerah diberikan Tuhan pagi hari ini untuk kita. Biarlah kita melangkah dalam tuntunan dan pimpinannya, dan biarlah penuh dengan berkat dan kasih karunia-Nya. Hari ini bersama dengan saya Tania akan membacakan renungan Moment of Inspiration dari LPMI, dan kiranya renungan ini bisa menyegarkan kita semua. Renungan hari ini ditulis oleh Jerry Tamburian, diambil dari firman Tuhan Mazmur 56. Kepada Allah firman-Nya kupuji, kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Mazmur 56 ayat 11 sampai 12. Tema hari ini mengambil tema objek iman, Tuhan dan firman-Nya. Masih ingatkah kita ketika memasuki tahun 2023 dikatakan orang sebagai tahun yang gelap atau sulit akibat krisis ekonomi, krisis pangan, dan energi karena pandemi COVID-19 dan perang Rusia-Ukraina. Dalam pidato Presiden Jokowi ketika menghadiri HUT PDIP ke-50 mengatakan 16 negara menjadi pasien IMF dan 36 sedang antre. Lanjut beliau, mengalami resesi dan negara-negara yang tidak terkena resesi, ratusan juta penduduknya akan merasa sedang dalam keadaan resesi. Situasi tersebut membuat banyak orang takut untuk menjalani tahun 2023. Dalam bacaan kita hari ini, Mazmur 56, kita belajar dari Daud cara menghadapi ketakutan. Latar belakang Daud menulis Mazmur ini adalah ketika ia lari dari Saul dan sampailah ia kepada Akis, raja kota Gat di daerah Filistin. Pegawai-pegawai Akis mengenal Daud. Karena itu, mereka berkata kepada Raja Akis tentang Daud, "Bukankah ini Daud raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari demikian? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa." 1 Samuel 21 ayat 11. Hal ini membuat Daud menjadi takut dan berlaku seolah-olah ia sakit ingatan dan pura-pura gila. Suasana hati dan perasaan Daud dalam situasi tersebut ditulisnya secara mendalam di dalam Mazmur 56. Dalam situasi seperti ini, Daud tidak berusaha untuk bergantung pada kekuatan dirinya sendiri atau kepada orang lain, melainkan ia percaya dan bergantung pada Tuhan dan firman-Nya, dan hal ini ia tulis dalam ayat 3 dan 4 dari Mazmur 56. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Daud kembali mengulangi bagian ini di dalam ayat 11 dan 12. Daud mengerti jelas bahwa objek imannya adalah Tuhan dan firman-Nya. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Situasi ketakutan pasti kita pernah
dan akan kita alami. Atau mungkin sekarang kita sedang mengalami ketakutan yang disebabkan oleh banyak faktor. Apakah karena faktor ekonomi, penyakit, hubungan dengan orang lain, atau bencana? Mari kita belajar dari Daud. Dalam menghadapi ketakutan, ia tetap mempercayai Tuhan dan firman-Nya. Alkitab sudah lengkap diberikan kepada kita untuk kita baca, untuk kita hafal, untuk kita renungkan dan aplikasikan. Dalam firman Tuhan ada banyak janji-janji yang menolong dan menguatkan kita, orang percaya, dalam mengatasi ketakutan menjalani hidup ini. Yesus sendiri sebagai manusia sejati pernah mengalami ketakutan. Ia mengatasi situasi tersebut dengan menyerahkan sepenuhnya kepada Bapanya. Lukas 22 ayat 44. Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Dan ia sudah ada dalam hati kita melalui kuasa Roh Kudus yang adalah penolong yang menyertai kita. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Roh Kudus yang akan mengajar segala sesuatu kepada kita dan mengingatkan kita tentang firman-Nya. Yohanes 14 ayat 26. Dan ia memberi kuasa bagi kita untuk menjadi saksinya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Inspirasi. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Mazmur 56 ayat 4. Mari para sobat GBU TV, kita renungkan bersama-sama renungan pembacaan pagi hari ini. Biarlah kita mendapatkan pencerahan dari Tuhan dan selalu dipimpin dalam berkat dan kasih karunia-Nya. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu. Kami mengucap syukur karena Engkau sudah menuntun dan memimpin kami. Biarlah kami bisa merenungkan betapa baiknya Engkau di dalam kehidupan kami. Kami bisa melakukan banyak hal yang kami tahu baik di mata-Mu. Kiranya Engkau menuntun dan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah sobat setia GBU TV, demikianlah renungan pagi hari ini. Renungan Moment of Inspiration. Dan sampai ketemu di renungan Moment of Inspiration selanjutnya. Tuhan memberkati.